Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari pohon kelapa. Pada suatu sore, sekelompok pemuda dan pemudi berkumpul di rumah seorang tua. Oleh para pemuda dan pemudi ini, orang tua tersebut dianggap sebagai orang yang bijak. Banyak kata yang meluncur dari mulutnya senantiasa menyebarkan wewangian, menyebarkan kalimat-kalimat yang penuh harum, penuh motivasi, dan penuh ketenangan. Kata-katanya laksana harum melati di malam hari setelah hujan mengguyur persada. Lakunya tenang dan tidak pernah menyakiti orang lain. Atas dasar itulah banyak orang mendatangi orang bijak ini untuk meminta nasihat. Tak terkecuali pemuda dan pemudi pada kisah ini. Hari ini orang bijak itu mengatakan kepada pemuda yang menjadi ketua kelompok, "Wahai pemuda, aku nanti sore akan mengatakan sesuatu. Tolong kabarkan kepada yang lain agar berkumpul di rumahku sore hari atau selepas sholat asar." Demikian kata-kata orang bijak tersebut. Mendengar kalimat dari sang bijak tersebut, ketua perkumpulan pemuda ini bergembira. Ia pun sudah membayangkan betapa senangnya teman-temannya yang lain mendengarkan ajakan dari orang tua bijak ini. Pasalnya, orang tua bijak ini biasanya hanya berbicara kalau ada yang meminta nasihat kepadanya. Tetapi pada saat ini, ia justru yang meminta kepada para pemuda untuk berkumpul dan beliaunya akan mengatakan sesuatu tanpa diminta lagi. Beberapa pemuda kemudian mengabarkan berita ini kepada yang lain. Dengan penuh semangat, mereka mendatangi teman-temannya yang lain. Apabila di rumahnya tidak ada, para pemuda ini menyampaikan pesan kepada orang tua atau orang yang ada di rumah tersebut. Ada juga yang harus sampai mengabarkan kepada temannya meskipun rumahnya sangat jauh. Bahkan ada salah satu pemuda yang mengumumkan undangan orang tua bijak ini melalui pengeras suara yang ada di kantor kepala desa. Informasi ini juga disebarkan melalui grup WhatsApp maupun media sosial yang ada. Merasa sudah menyampaikan amanah orang bijak tersebut, mereka kemudian berkumpul di salah satu rumah. Mereka membincang ihwal undangan ini. Kira-kira, mengapa beliau mengundang kita ya? Tanya pemuda yang menjadi ketua perkumpulan. Tidak tahu loh, tukas yang lain. Kenapa juga ya yang diundang hanya pemuda dan pemudi? Timpal seorang pemuda yang duduk di pojok pada acara kumpul sore hari ini. Demikianlah penasaran yang bertengger di jiwa dan pikiran para pemuda dan pemudi ini. Mereka tidak paham alasan apa mereka diundang. Merasa tidak paham, mereka pun memutuskan untuk pamit satu persatu agar bisa beristirahat, sehingga nanti sudah bisa fit untuk mendengarkan sesuatu dari orang bijak itu. Mereka pulang dengan berbuntal penasaran yang menyelimuti. "Oke, kita ketemu di sana ya," kata salah seorang pemuda. "Siap, kita nanti sore ketemu di sana bareng-bareng," timpal pemudi yang lain. Akhirnya mereka duduk rapi dan tenang, meski di antara mereka tetap terjadi dialog dan canda tawa ringan di rumah sang orang bijak. Di depan mereka tersedia minuman dengan satu jenis saja, yaitu air mineral. Mereka juga disuguhi beberapa makanan ringan, seperti roti sisir, pisang, keripik singkong, dan kacang tanah. Dari berbagai makanan ringan tersebut,
yang paling laris adalah kacang tanah. Kacang tersebut disajikan dengan 2 menu. Ada menu kacang tanah yang direbus dan ada kacang tanah yang digoreng dengan pasir. Kedua jenis kacang ini menjadi makanan yang paling banyak diburu oleh para pemuda dan pemudi. Sesekali terdengar rinai tawa mereka. Meskipun masih ada juga yang tetap merenungkan apa kira-kira yang akan dikatakan orang tua tersebut. Jangan-jangan ada perilaku mereka yang tidak berkenan di hati orang bijak itu sehingga ia marah dan akan mengadili mereka pada sore hari ini. Selain itu, ada juga yang mencoba memaknai jenis makanan ringan yang disajikan. Sekali lagi, mereka masih meraba-raba, mereka masih penasaran, dan mereka belum tahu maksud dan tujuan mereka diundang pada sore hari ini. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Orang tua bijak itu keluar dari balik pintu rumahnya. Ia memegang tongkat dengan tangan kanan. Meski sambil memegang tongkat, tetapi jalannya masih tegak. Sesekali pula ia melempar seutas senyum kepada para pemuda-pemudi yang hadir pada sore hari ini. Orang tua ini kemudian duduk di lantai sebagaimana para pemuda dan pemudi. Mereka sama-sama duduk. Tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain dan tidak ada yang direndahkan. Sekali lagi, orang tua bijak ini memandang semua yang hadir dengan teduh, dengan santun, dan dengan aura kebapaan, aura yang penuh perlindungan. Anak-anakku, kata orang bijak ini santun memulai pembicaraan. Kalian semua pasti bertanya-tanya, kenapa saya undang ke sini pada sore hari ini. Anak-anakku, kalian semua adalah harapan bangsa, negara, dan peradaban manusia. Maka, jagalah jiwa kalian dan perilaku kalian dari hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai perilaku kalian justru menghancurkan kemanusiaan. Jangan sampai perilaku kalian justru menjadi sebab terpecah belahnya persatuan yang sudah dengan susah payah dibangun oleh para pendiri bangsa. Beberapa saat lagi kalian semua akan meneruskan estafet kepemimpinan para pemimpin bangsa ini. Sebentar lagi juga kalian akan menggantikan peran yang saat ini mungkin sedang dimainkan oleh orang tua kalian. Oleh karena itu, peliharalah hati, pikiran, dan badan kalian. Anakku, waktu kita hidup di dunia sangat sebentar, sangat singkat. Pergunakanlah sebaik mungkin. Anak-anakku, kalian semua adalah penghubung antara anak-anak dan orang tua, antara orang tua dengan masyarakat secara umum. Harapan saya, kalian semua bisa menjadi cahaya yang meneduhkan dan menyejukkan. Harapan saya, kalian semua mampu menjadi penengah apabila ada konflik. Harapan saya, kalian semua saling mempersatukan apa yang tercerai-berai. Masyarakat yang tenang dan terpelihara kedamaian di dalamnya adalah bekal untuk menjadi bangsa dan peradaban yang maju, menjadi peradaban yang besar. Di samping itu, ada maksud lain kenapa saya mengundang kalian ke sini. Maksud tersebut adalah saya ingin mengajak kalian semua, wahai para pemuda dan pemudi, untuk berubah sesegera mungkin, mulai dari sekarang. Sekali lagi, karena kehidupan ini sangat singkat, dan pada saat yang sama, ternyata di dalam kehidupan ini banyak kita jumpai berbagai macam ketidakbaikan. Agar singkatnya kehidupan ini memberikan manfaat, maka kita harus berubah untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat. Agar masa depan kita, masa depan anak-anak kita nanti, masa depan semua penerus kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bercahaya, menjadi saling memperkuat dan saling mempersatukan apa yang tercerai-berai. Agar masa depan menjadi begitu cemerlang. Anak-anakku,
kalian memiliki waktu yang panjang untuk memetakan apa yang harus dilakukan. Maka, petakanlah mana yang terbaik dan mana yang harus dilakukan. Jangan tunda-tunda lagi pekerjaan yang bisa diselesaikan saat ini. Apabila kalian menunda atau tidak mengerjakan apa yang bisa dilakukan, kalian akan menyesal di masa-masa yang akan datang. Anak-anakku, para pemuda dan pemudi yang saya banggakan, jadilah sebagaimana pohon kelapa. Dari akar sampai daunnya, pohon kelapa memberikan manfaat untuk manusia. Jadikanlah kehidupan kalian senantiasa menyebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain dan kehidupan ini. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Apabila kita berperilaku demikian, kita telah menjadi manusia, kita telah menjadi pribadi yang sejati. Mendengar kata-kata bijak dari orang tua ini, semua tertegun. Mereka diam dengan sebenar-benar diam. Sahabat, sudahkah kita menjadi seperti pohon kelapa? Apakah kata-kata kita memberikan motivasi dan semangat untuk orang lain? Atau malah sebaliknya, membuat orang lain merasa khawatir dan penuh kecemasan? Sudahkah kita senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk orang lain? Sudahkah pikiran kita digunakan untuk memetakan apa yang bisa diberikan untuk manusia dan kehidupan ini? Sudahkah pikiran kita digunakan untuk memikirkan semua ciptaan Tuhan dan bagaimana memanfaatkan semua ciptaan Tuhan tersebut? Sudahkah hati ini kita jadikan sebagai rumah bagi ketenangan, keikhlasan, dan pondasi dalam berpikir dan berperilaku? Sahabat, jika saat ini kita masih hidup, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berubah. Maka mari kita berubah sekarang juga. Kita semua bisa berubah, berbuat baik dan bermanfaat untuk siapapun, untuk manusia dan kehidupan ini. Siapapun kita, dari manapun asal kita, dan seberapa kelam masa lalu kita semua bisa berubah. Kita semua bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih bermanfaat. Sahabat, semoga hikmah dari pohon kelapa ini membuat kita menjadi lebih baik dan senantiasa bersemangat untuk menaburkan dan menebarkan kebaikan serta kemanfaatan kepada siapapun dan dimanapun. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.